Bapak gila ya? Jangan aneh-aneh deh, Pak. Bentak Nay yang syok mendengar ucapan Araf. Aneh-aneh apanya sih? Apa ngakuin kamu sebagai istri saya di depan semua orang itu aneh? Saut Araf yang malah terpancing emosi. Dalam situasi normal, mungkin Nay bakal terharu mendengar ucapan Araf. Tapi tidak dalam situasi seperti ini. Biarpun bodoh, Nay masih ingat jelas aturan yang tidak memperbolehkan seorang siswi menikah atau dia akan dikeluarkan dari sekolah. Dan tentu saja Nay tak mau dikeluarkan dari sekolah dan membuat impiannya untuk lanjut kuliah dan jadi arsitek kandas begitu saja. Enggak salah kok, Pak, tapi kita pindah dulu. Nanti di tempat makan lain Bapak boleh kenalin aku ke para pelanggan restoran kalau aku ini istri Bapak. Tapi kalau ke teman-teman aku jangan dulu. Bujuk Nay sambil menarik-narik tangan Araf, agar suaminya itu mau segera pergi sebelum teman-temannya datang. Araf menggeretakkan gigi dan menatap tajam Yoga, lalu balik menggenggam tangan Nay. Kita pulang aja. Saya udah gak mood makan di sini. Saya mau makan kamu, ucap Araf dengan nada rendah. Nay sempat bingung mendengar ucapan Araf. Makan dirinya? Maksudnya makan dengannya. Iya, ya udah kita pulang aja. Bapak boleh makan aku, jawab Nay polos. Lalu Araf menggandeng Nay pergi dari hadapan Yoga. Setelah menyunggingkan senyum mengejek yang membuat Yoga hanya bisa mengepalkan tangan dan menatap tajam kepergian sang kakak. Tapi saat sudah cukup jauh dari Yoga, Araf yang masih kesal dengan Nay melepaskan genggamannya, lalu berjalan mendahului gadis itu. Pak, jangan cepat-cepat dong jalannya, aku ketinggalan nih, teriak Nay yang setengah berlari menyusul Araf. Araf tak menggubris, masih tetap berjalan dengan langkah lebar dan cepat sehingga membuat Nay terpaksa berlari untuk menyusul lelaki itu. Pak, jangan cepat-cepat. Nanti aku diculik kalau Pak Araf jalannya cepat gitu. Nanti Bapak nggak tahu kalau aku hilang, teriak Nay lagi. Berhasil. Akhirnya Araf menghentikan langkahnya dan balik badan untuk menghampiri Nay yang sedang membungkuk dengan kedua tangannya bertumpu di lutut. Gadis itu sedang mengatur nafasnya yang sudah ngos-ngosan karena capek. Ayo cepat kita pulang, ajak Araf sambil meraih tangan Nay dan menggenggamnya. Jangan buru-buru Pak, santai aja. Aku capek ini, nanti aku pingsan, tegur Nay saat Araf kembali berjalan cepat. Araf melirik Nay sekilas lalu memperlambat sedikit langkahnya. Dia merasa tak tega, apalagi saat melihat Nay berjalan sambil sesekali memijat paha dan betisnya yang mungkin begal-begal. Hanya saja Araf tak mengatakan apapun. Moodnya sedang tidak baik sehingga dia malas untuk bicara. Jadilah Araf diam saja bahkan sampai mereka tiba di rumah. Pak Araf kenapa sih mukanya kayak freezer gitu? Apa efek kebanyakan makan es krim? Tanya Nay saat mereka berdua berjalan memasuki rumah. Araf mengembuskan nafasnya kuat-kuat dan menghentikan langkahnya. Lalu menatap Nay kesal. Mengharapkan Nay peka memang mustahil. Araf juga berani bersumpah kalau Nay pasti tak mengerti dengan ucapannya sendiri saat mengizinkan Araf memakannya. Kenapa kamu ngotot supaya kita makan di restoran lain? Tanya Araf dingin. Bapak emang lagi kepengen makan makanan Cina ya? Nay balik bertanya dengan wajah penasaran. Ya udah kita pergi ke restoran Cina kalau gitu, ajak Nay. Takutnya Bapak lagi ngidam makan makanan Cina habis sakit kemarin. Keponakanku suka gitu kalau habis sakit. Aku juga sih. Araf menarik nafas dalam-dalam, berusaha mengisi stok sabarnya. Ini bukan soal saya mau makan apa, Nay, tegas Araf. Terus karena apa? Kan restoran banyak, Pak. Kita bisa makan di tempat lain. Bapak bilang aku jangan dekat-dekat sama Yoga. Kalau kita makan di situ kan ada Yoga. Apa kamu malu kalau teman-teman kamu tahu kamu istri saya? Dek. Nay sangat terkejut mendengar pertanyaan Araf. Mana ada, suami spek dewa kayak Bapak kalau bukan buat dipamerin emang buat apa lagi? Batin Nay berteriak. Tapi mulutnya masih mingkem saking syok dengan pertanyaan Araf barusan. Aku gak malu kok, jawab Nay setelah berhasil mengumpulkan kesadarannya. Terus kenapa kamu ngotot supaya kita pindah restoran? Kenapa kamu marah-marah gak terima pas saya bilang kalau saya mau teman-teman kamu tahu kalau saya suami kamu? Gelek. Nay menelan ludah susah payah. Astaga, kalau marahnya si kodok sarap modelan gini bisa kejang-kejang aku. Gak kuat ngadepinnya ya Tuhan. Batin Nay makin jumpalitan. Ya udah, ayo kita balik ke restoran. Aku pamerin ke teman-temanku kalau Bapak itu suami aku. Ajak Nay sambil menarik tangan Araf. Tapi sedetik kemudian dia melepas tangan lelaki itu dan menatap Araf bingung.
Gak jadi deh Pak, ucapnya sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Aku sih kepengen pamerin Bapak, pengen kasih tahu. Nay si Oncom suaminya ganteng dan cool kayak Pak Araf nih guys. Tapi kan kalau anak-anak pada tahu, terus Kepsek tahu, aku bisa di-kick dari sekolah dong. Terus sekolahku gimana? Araf terdiam. Dia memijat pangkal hidungnya. Baru sadar kalau dia sudah berlebihan menanggapi masalah ini. Tapi jujur saja, Araf kesal karena melihat Yoga yang merasa menang saat melihat Nay yang tampak takut jika teman-temannya tahu tentang hubungan Nay dan Araf. Yoga sepertinya ingin pamer kalau Nay tenang-tenang saja saat duduk bersamanya di kantin di tengah banyak guru dan murid yang makan di sana. Nay juga tidak menolak untuk berboncengan dengan Yoga yang menawari tumpangan di dekat gerbang sekolah. Sedangkan dengan Araf, semuanya serba diam-diam. Saat mengantar dan menjemput Nay juga mereka akan berhenti di halte yang agak jauh dari sekolah. Tak pernah mereka duduk satu meja saat di kantin apalagi sampai berbincang. Dan sekarang di mall juga Nay masih takut-takut jika anak-anak melihatnya sedang jalan atau makan bareng dengan Araf. Padahal Araf ingin seluruh dunia tahu bahwa Nay adalah miliknya. Dan jika keadaan seperti ini terus, Araf khawatir jika Yoga yang memang masih naksir Nay akan makin gencar mendekati istrinya itu. Apalagi mereka tak hanya satu sekolah, tapi juga satu kelas. Dan Yoga terus saja melakukan serangan untuk mendekati Nay. Bisa-bisa nanti Nay bakal balikan lagi dengan Yoga. Kruk. Araf melepaskan jari jempol dan telunjuknya dari pangkal hidung saat mendengar suara perut Nay. Hehehe, aku lapar Pak, ucap Nay sambil nyengir kuda dan memegangi perutnya dengan kedua tangan. Ini kita mau makan di rumah aja atau gimana? Kasihan cacingku pasti udah pada nungguin dikasih makan. Tanya Nay sambil mengedip-ngedipkan mata. Sontak Araf langsung tersenyum melihat tingkah Nay. Kita makan di rumah, jawab Araf. Nay mengangguk dan langsung balik badan, ingin ke dapur. Tapi saat mereka sampai di depan meja makan, Araf memegang kedua bahu Nay. Kamu duduk aja, biar saya yang masak, perintah Araf. Yang banyak masaknya ya Pak, cacing saya banyak loh, takut gak kebagian makannya kalau cuma dikit, request Nay. Iya, bawel banget sih. Sementara di tempat lain, Arif yang baru pulang sehabis mampir dulu ke suatu tempat setelah dari sekolah langsung mematung saat melihat penampakan di depannya. Bahkan tas ransel yang masih tercangklong sebelah di pundak kirinya sampai jatuh ke lantai. Brak, mendengar suara benda asing jatuh, Cika yang hendak membuka pintu kamarnya menoleh ke belakang. Lalu matanya membola melihat kehadiran Arif. Tapi sedetik kemudian, Cika langsung buru-buru membuka pintu kamar bahkan tanpa sadar menutupnya kelewat kencang saking groginya dia. Astagfirullah, Arif langsung mengusap wajahnya saat tersadar dari lamunannya saat mendengar suara bantingan pintu kamar Cika. Arif menghela nafas panjang dan menghembuskannya perlahan lalu meraih tasnya sebelum masuk ke kamar dan merebahkan diri di atas ranjang. Saat memejamkan mata, tiba-tiba saja bayangan saat Cika keluar kamar mandi dan berjalan terburu-buru menuju kamarnya hanya mengenakan handuk yang menutup dari atas dada sampai atas lutut yang muncul. Buru-buru Arif membuka matanya lagi dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Kenapa dia cuma pakai handuk aja keluar dari kamar mandi? Bukannya gue udah pesan buat selalu bawa pakaian ganti kalau dia mau mandi? Gerutu Arif saat memikirkan keteledoran Cika. Sebagai lelaki normal, jelas pemandangan yang tadi dilihatnya sedikit banyak menguji iman Arif. Tapi lelaki itu berusaha untuk tetap berkepala dingin, berusaha menjauhkan pikirannya dari hal-hal yang iya-iya. Tinggal satu atap dengan seseorang wanita yang tidak ada ikatan darah dengannya. Ini hal yang sejak awal dikhawatirkan Arif saat Cika meminta untuk menumpang hidup dengannya. Prinsipnya selama mereka bisa menjaga batasan, mungkin mereka dapat meminimalisir hal yang tidak boleh terjadi di masa depan. Itu kenapa Arif banyak membuat peraturan agar dia dan Cika tak perlu banyak berkomunikasi atau terlibat banyak urusan selama tinggal serumah. Tapi, jika Cika bersikap tidak hati-hati seperti tadi, siapa yang dapat menjamin kalau mereka masih bisa berada di batasan aman? Siapa yang tahu kapan setan akan membuat celah untuk manusia melakukan dosa? Arif menghembuskan nafas kuat-kuat untuk melonggarkan saluran pernafasannya yang terasa kurang lancar sehingga nafasnya terasa berat. Dia bangkit dari ranjang lalu membuka lemari. Tapi saat hendak mengambil sebuah kaos berwarna putih, tangannya hanya melayang di udara. Shit, apa Cynthia masih di kamar?
Atau dia udah pakai baju yang rapi? Keluh Arif saat dia teringat kembali penampakan Cika tadi. Kembali Arif merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Batal untuk mandi. Kegiatan yang biasa dilakukan jika sudah pulang. Untung saja dia sudah sholat zuhur di musola sekolah, sehingga tak perlu keluar dari kamar untuk mengambil wudhu. Dan karena tak tahu apa yang harus dilakukannya, Arif memilih membaca buku. Setidaknya menyibukkan diri dengan membaca selalu berhasil membantunya mengalihkan pikiran dari hal seruat apapun. Dan berhasil. Hanya saja saat azan asar berkumandang, mau tak mau Arif menutup buku yang ada di tangannya. Dia melirik jam digital di nakasnya lalu memberanikan diri untuk bangkit dari kursi dan menaruh buku di meja belajarnya. Gak mungkin Cynthia berkeliaran di rumah dengan pakaian terbuka kalau enggak niat godain gue. Kalau emang dia betulan punya niat kayak gitu, gue depak saat ini juga. Tekad Arif sebelum membuka pintu kamarnya. Ceklek. Arif melongkokkan kepalanya keluar untuk memastikan kondisi sekitar. Kosong. Tak ada siapapun di luar. Sepertinya Cika saat ini sedang berada di kamarnya. Karena sejak tadi Arif juga tak mendengar suara pintu kamar Cika dibuka atau ditutup. Mungkin perempuan itu juga sama sepertinya. Sejak masuk tadi Cika tak keluar kamar sama sekali. Dengan segera Arif mengambil pakaian ganti sebelum berlari ke kamar mandi untuk mandi sekalian ambil wudhu. Ya ampun, kenapa sih kamu hobi banget ngagetin aku? Bentak Arif yang terlonjak kaget saat membuka pintu kamar mandi dan mendapati Cika yang juga baru keluar kamar. Memang posisi kamar mandi bersebelahan dengan kamar tamu yang ditempati Cika. Maaf, tadi saya mau ambil wudhu, jawab Cika dengan kepala tertunduk. Oh, ya udah silakan, saya udah selesai kok. Arif lalu berjalan cepat ke kamarnya. Dia masih merasa salah tingkah bertemu dengan Cika. Padahal yang tadi berpakaian terbuka bukan dirinya, melainkan penghuni baru di rumah ini, yang tidak lain adalah Cika. Tapi kenapa Arif yang harus malu? Menyadari tingkah bodohnya membuat Arif memijat pelipisnya, lalu fokus untuk melaksanakan sholat asar. Usai menunaikan ibadah sholat asar, Arif memutuskan untuk keluar dari kamar. Dia perlu membicarakan hal tadi dengan Cika. Tok tok tok, Arif mengetuk pintu kamar Cika saat tak mendapati perempuan itu di ruangan lainnya. Ceklek, pintu terbuka perlahan dan menampakkan Cika yang menundukkan kepala karena merasa bersalah dan malu. Boleh minta waktunya untuk bicara sebentar? Tanya Arif. Iya boleh, jawab Cika. Di ruang tengah aja, nggak enak bicara depan kamar gini. Keduanya lalu duduk di sofa ruang tengah yang menghadap langsung dengan taman. Kenapa kamu tadi keluar dari kamar mandi cuma pakai handuk aja? Bukannya udah saya bilang untuk bawa baju ganti kalau mau mandi? Ucap Arif to the point. Cika menundukkan kepalanya. Makin merasa tak enak kepada lelaki yang sedang duduk di sofa seberangnya dan menatap taman. Maaf ya, cicit Cika. Tadi pas aku selesai mandi dan mau ambil baju, gak sengaja bajuku jatuh terus basah. Makanya aku terpaksa keluar pakai handuk aja. Aku juga nggak tahu kalau ternyata kamu sudah pulang. Jelas Cika dengan suara yang makin lama makin pelan. Arif mengembuskan nafas. Jika begini, ceritanya dia tidak bisa menyalahkan Cika juga. Karena yang namanya musibah memang tidak ada yang tahu. Sebaiknya kamu pindah ke kontrakan aja. Soal biayanya nanti saya yang bayar. Saya nggak mau hal seperti tadi terulang lagi. Sontak Cika menggeleng cepat dengan mata terbelalak menatap Arif. Enggak, saya nggak mau tinggal di kontrakan. Tolak Cika. Arif mengernyitkan kening. Kenapa? Bukannya itu lebih aman dan baik daripada kamu tinggal dengan laki-laki asing. Saya memang nggak punya niat untuk menyakiti kamu atau berbuat yang enggak-enggak. Tapi tetap saja bukan hal baik untuk orang asing dan berlainan jenis seperti kita tinggal dalam satu atap begini. Lanjutnya yang mencoba memberi pengertian kepada Cika. Tapi Cika masih tetap menggeleng. Tangannya sibuk meremat rok tutu semata kaki yang dipakainya. Saya takut tinggal sendirian. Selain itu, saya juga bingung kalau nanti mau keluar. Saya nggak ingat daerah ini. Takutnya nanti saya malah nyasar dan ketemu orang jahat kayak waktu itu. Kak, kalau bisa tolong izinin saya tetap tinggal di sini. Saya janji bakal lebih hati-hati lagi. Dan juga nggak akan ngulangin hal yang sama kok. Saya bakal taatin semua peraturan yang kamu buat. Cika bicara panjang lebar sambil menatap Arif dengan tatapan penuh harap. Saat ini daripada mencari lelaki yang biasa muncul di mimpinya,
Cika lebih membutuhkan tempat untuk bersembunyi dulu. Dia yakin kalau orang tuanya pasti sedang menyuruh orang untuk mencarinya. Dan tinggal di rumah Arif akan membuatnya aman untuk sementara waktu. Selagi dia tidak kemana-mana dan tetap berada di rumah 24 jam. Tapi kita nggak bisa kayak gini. Tinggal satu atap padahal nggak punya hubungan apa-apa. Gimana kalau nanti malah timbul fitnah? Warga malah ngira kita pasangan kumpul kebo. Tanya Arif frustasi. Terus gimana? Cika balik bertanya. Tapi dalam hati berdoa semoga Arif tak mengusirnya. Gimana kalau kita nikah aja? Nih nikah? Tanya Cika dengan mata terbelalak. Ah, enggak, saya cuma bercanda aja tadi. Jangan terlalu dianggap serius. Arif buru-buru meralat ucapannya. Tak mungkin dia menikah dengan perempuan yang baru dikenalnya kemarin. Nikah itu kalau bisa sekali seumur hidup, dan Arif tidak mau sampai salah pilih istri. Apalagi dia tidak tahu asal-usul Cika. Nama Cynthia pun juga dia tidak yakin itu nama asli Cika. Tapi yang penting dia punya sebuah nama untuk memanggil perempuan itu saat mereka tinggal bersama. Sementara Cika langsung bernafas lega mendengar jawaban Arif. Tapi serius, kamu gak mau tinggal di kontrakan atau di apartemen mungkin? Ya, apartemen yang harganya gak terlalu mahal tentu saja. Saya gak akan mampu untuk sewain apartemen elit buat kamu, karena rumah ini aja masih nyicil. Tanya Arif yang mencoba memastikan sekali lagi. Cika mengangguk. Saya mau tinggal di sini saja kalau kamu gak keberatan. Gue keberatan sih, tapi masa iya gue main usir cewek gitu aja? Batin Arif dilema. Ya udah, saya laporan dulu sama Pak RT. Kalau mulai hari ini saya bakal tinggal sama adik saya. Jadi nanti kalau ada orang yang tanya siapa kamu bilang aja kamu itu adik saya. Dan kalau ada yang tanya kenapa nggak ada mirip-miripnya kamu sama saya, suka-suka kamu ajalah ngerang jawaban gimana. Ucap Arif akhirnya. Nanti saya juga bakal minta Elis, anaknya Pak RT, buat sering-sering ajak kamu main keluar. Biar kamu ada teman dan tahu daerah sekitar sini. Kayaknya kamu sama Elis nggak jauh beda umurnya. Cuma ingat, kalau Elis atau siapapun minta main ke sini, jangan dibolehin. Saya nggak mau nanti rumah saya kotor dan berantakan. Mainnya di teras saja kalau mau. Tapi habis itu langsung bersihin dan rapiin lagi. Cika hanya manggut-manggut mendengar semua ucapan Arif. Asal dibolehkan tinggal di sini, dia pasti akan mematuhi semua aturan yang dibuat Arif. Lagi pula, tak ada satupun aturan yang merugikan dirinya. Terima kasih banyak ya udah bolehin saya tinggal di sini. Ucap Cika yang hanya dijawab anggukan oleh Arif. Sesuai dengan kesepakatan, selama seminggu ini Cika tinggal dengan Arif sebagai adik lelaki itu. Sesekali dia pergi saat Pak RT mengajaknya untuk keluar. Tapi Cika tak pernah mau jika diajak pergi jauh-jauh. Paling hanya pergi di sekitaran sini saja. Seperti misalnya membantu acara kerja bakti di lingkungan RT atau acara sejenis lainnya. Aku main ke rumah kamu ya, Sin, bisik Eli saat mereka sedang mengobrol di ruang tamu rumah Pak RT. Maaf ya, bukannya aku gak bolehin kamu. Tapi Kang Arif gak suka kalau aku ajak orang lain main ke rumah. Tolak Cika tak enak hati. Duh, Kang Arif ini emang susah banget dipepetnya. Dideketin bukan makin dekat malah makin jauh. Keluh Elis. Bantuin aku lah, Sin, biar bisa jadi kakak ipar kamu. Aku jamin bakal jadi kakak ipar yang baik buat kamu. Cika hanya tersenyum saja mendengar ucapan Elis. Membantu nyomblangin Elis dan Arif. Apa bisa? Gimana kalau bukannya setuju tapi Arif malah marah dan mengusirnya? Bisa gawat jika itu sampai terjadi. Apalagi Elis ini orangnya teledor. Berbanding terbalik dengan Arif yang super perfeksionis. Itu kenapa Cika paham kenapa walaupun Arif menyarankan Cika untuk berteman dengan Elis, tapi lelaki itu melarang keras Cika untuk memperbolehkan gadis itu mampir ke rumahnya. Pasti Arif takut jika rumahnya jadi mirip kapal pecah. Kamu coba dekatin sendiri aja ya. Aku gak berani buat nyomblang-nyomblangin Kang Arif. Nanti kalau aku dicoret dari kakak gimana? Cicit Cika. Hahaha, Elis tertawa terbahak-bahak sambil memukuli paha Cika. Membuat Cika hanya bisa meringis melihat kelakuan barbar anak Pak RT itu.
Gak bakal lah, aku tahu biar orangnya kelihatan jutek gitu. Kang Arif itu baik. Ya sama Kasep juga, makanya banyak cewek yang naksir dia di sini. Seru Elis yang masih tertawa. Cika mengangguk setuju. Memang Arif orang baik. Lelaki itu bahkan mengizinkan Cika untuk tinggal di rumahnya. Mau Yasin bantuin aku buat deketin Kang Arif, bujuk Elis. Aduh, aku gak bisa janji ya. Cuma nanti aku coba tanyain deh apa dia mau buat kencan sama kamu atau enggak. Jawab Cika. Iya gitu, makasih banyak ya, adik iparku yang baik. Seru Elis sambil memeluk erat Cika. Setelah berbincang dengan Elis, Cika pamit pulang ke rumah. Tapi saat baru masuk, dia langsung disambut dengan tatapan terkejut dari Arif. Astagfirullah, Arif mengelus dadanya saat melihat Cika masuk ke rumahnya. Padahal sudah seminggu lamanya mereka tinggal bersama. Tapi tetap saja dia masih tak terbiasa, sehingga selalu terkejut saat melihat ada orang lain di rumahnya. Maaf Kang, tadi saya... Enggak apa-apa, saya cuma kaget aja. Tadi saya kira siapa yang main masuk ke rumah saya. Oh, Cika berah-oh panjang. Habis dari mana? Dari rumah Pak RT. Arif manggut-manggut. Oh iya Kang, tadi Elis nanyain apa Kang Arif mau pergi kencan sama dia. Uhu. Arif tersedak ludahnya sendiri saat mendengar pertanyaan Cika. Ke kencan? Lelaki itu menatap horor Cika. Iya Kang, katanya Elis naksir sama Akang. Arif mengembuskan nafas berat. Wajahnya langsung berubah kejut. Bilang aja saya nggak suka sama dia. Jadi mending dia cari laki-laki lain aja, ucap Arif. Cika tak menjawab, hanya mengusap tengkuknya karena bingung bagaimana mengatakan jawaban Arif ini kepada Elis. Oh iya, saya lihat kamu nggak pernah beli apa-apa. Jalan-jalan juga nggak pernah. Apa karena kamu nggak punya uang? Tanya Arif kemudian. Lalu dia mengeluarkan dompet dari saku jalanannya dan menyodorkan 10 lembar uang ratusan kepada Cika. Ini buat apa, Kang? Buat pegangan. Misal kamu yang mau kamu beli atau apapun. Apalagi kamu perempuan. Pasti butuh uang buat beli pembalut, kan? Cika menunduk malu. Tapi nggak usah, Kang. Saya nggak enak kalau ngerepotin Akang terus. Udah dikasih tinggal di sini aja udah syukur. Lagian semua kebutuhan juga udah Akang siapin. Tolak Cika. Udah nggak apa-apa. Lagian kamu juga selalu bantu beres-beres rumah dan masak tiap hari. Jadi saya nggak perlu repot masak lagi. Tapi Kang, ambil aja. Kalau kamu nggak ambil, nanti saya nggak bakal izinin kamu tinggal di sini. Ancam Arif yang akhirnya membuat Cika mau tak mau manut juga. Oh iya, satu lagi. Misal Elis ngotot minta kamu buat jomblo lagi saya sama dia, bilang aja kalau saya udah punya cewek yang lagi saya taksir. Dan itu bukan dia. Tambah Arif sebelum masuk ke kamarnya. Keesokan harinya, saat melihat Arif yang setiap pagi selalu sibuk dengan buku-bukunya, dan tidak pernah lagi menyantap sarapan di kantor membuat Arif terus menatap temannya itu sambil senyum-senyum. Ngapain lo senyum-senyum gitu? Kesambet lo? Tanya Arif saat menyadari jika sejak tadi Arif tak berhenti menatapnya. Jangan bilang lo naksir sama gue. Gila lo, gue masih normal, masih doyan cewek. Lanjut Arif sambil bergidik ngeri. Siapa cewek yang lo doyan? Mbak Cika, tebak Araf. Plak. Arif mengeplak lengan Araf dengan buku di tangannya. Ya gue penasaran aja sih. Semenjak ada Mbak Cika ini, lo gak pernah sarapan di kantor lagi. Soalnya udah ada yang masakin. Mungkin juga sepakat disuapin. Arif langsung buru-buru membekap mulut Araf yang makin bicara ngelantur. Gak usah nyebarin fitnah lo. Ucap Arif sambil memastikan kalau guru-guru lain tak mendengar apa yang dikatakan Araf barusan. Perasaan belakangan ini lo jadi lebih bawel, Raf. Salah minum obat apa gimana sih? Tanya Arif setelah melepaskan tangannya dari mulut Araf. Araf mengerutkan keningnya. Masa iya? Ya biasa juga lo kalau ngomong seperlunya. Ya bercanda sih masih, tapi gak se-overdosis gini. Kalau sekarang mulut lo racun banget, pengen gue sianida aja rasanya. Celetuk Arif yang menatap kesal pada temannya itu. Araf terdiam sejenak. Kalau dipikir-pikir sepertinya memang iya. Mungkin keseringan meladeni Nai yang bawelnya na'udzubillah. Dan senang sekali mendapat ucapan Araf membuat lelaki itu jadi ketularan bawelnya Nai.
Padahal dulu buat nimbrung ngobrol saat sedang kumpul-kumpul dengan teman-temannya saja Araf rasanya malas. Apalagi sekarang hubungannya dengan Nay makin hari makin dekat sehingga tanpa sadar Araf jadi banyak bicara. Arif lalu menggeser kursinya untuk lebih dekat dengan Araf dan mencodongkan tubuhnya, membuat Araf menatap curiga temannya itu. Raf, Didit bilang lo udah married, beneran? Bisi Arif kepo. Araf menatap Arif tanpa menjawab apapun. Arif memang tidak pernah ikut untuk main futsal bersama teman-teman Araf, sehingga waktu itu dia tidak melihat Araf pergi bersama Nay. Tapi Arif cukup dekat dengan teman Araf yang bernama Didit, jadi wajar saja jika Didit menceritakan soal informasi Araf yang sudah menikah. Kapan lo nikah? Kok nggak bilang-bilang sih? Terus bini lo yang mana? Gue kenal nggak? Arif memberondong dengan banyak pertanyaan. Lo mau tahu? Araf balik bertanya. Dengan cepat Arif menganggukkan kepalanya. Rahasia, jawab Araf sebelum bangkit dari kursinya, dan meninggalkan Arif yang misu-misu. Bapak kenapa cengar-cengir gitu? Nggak takut giginya masuk angin apa? Tanya Nay yang menatap ngeri Araf karena sejak menjemputnya di tempat biasa sampai mereka tiba di rumah Araf tak berhenti tersenyum. Enggak kenapa-napa, jawab Araf yang kembali memasang wajah datarnya. Kalau bapak bilang gak apa-apa, aku kok malah makin ngeri sih. Serius gak apa-apa, Pak? Kamu kenapa banyak tanya sih? Nay berdejak kesal. Sudah diperhatikan si kodok saraf ini bukannya berterima kasih, tapi malah bersikap ketus. Bapak sakit lagi deh, Pak. Gerutu Nay sebal. Hah? Kenapa kamu malah doain saya sakit? Ya biar bapak jadi cowok yang manis dan gemesin gitu. Araf menaikkan sebelah alisnya. Kamu kangen pengen suapin saya? Kalau iya, ya nggak usah nunggu saya sakit juga saya mau-mau aja kalau kamu suapin. Dek, jantung Nay berasa seperti sedang dugem. Jedak-jeduk tak karuan mendengar ucapan Araf. Belakangan ini Araf memang sering bicara aneh. Nay sampai sering bengang-bengong karena tak mengerti. Manjanya Araf juga kadang suka kumat walaupun lelaki itu tidak sedang sakit. Seperti misalnya saat mereka pergi naik mobil, Araf pasti akan meminta Nay untuk memasangkan lelaki itu sabuk pengaman. Jika mereka sedang makan di luar, Araf juga suka minta makanan punya Nay. Lelaki itu akan bilang ingin mencicipi makanan Nay dan langsung buka mulut begitu saja. Kalau boleh jujur, Nay senang-senang saja dengan perubahan Araf ini. Walaupun suaminya itu tampak kaku seperti kanebo kering, tapi apapun yang Araf lakukan pasti selalu berhasil bikin hati Nay berbunga-bunga. Karena itu juga Nay berusaha melupakan soal masalah Shika. Dia tak mau membahas apapun tentang mantan Araf itu saat hubungannya dengan Araf sedang baik seperti ini. Daripada galauin apakah Araf akan balikan dengan Shika setelah mereka cerai nanti, Nay memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Araf. Siapa tahu dengan begitu Araf bakal pindah haluan jadi mencintainya dan melupakan Shika. Kenapa sekarang malah kamu yang senyum-senyum kayak gitu? Tanya Araf yang sedang memperhatikan istrinya sibuk mesem-mesem. Enggak apa-apa kok. Nay sengaja mengulang jawaban Araf sebelumnya. Oh iya, kita ke rumah ayah dan ibu yuk, ajak Araf. Sontak Nay menatap suaminya itu. Kok tumben? Kemarin pas kita nginep di sana, ayah dan ibu kelihatan khawatir karena mikir kita marahan. Mumpung besok libur, kita nginep aja di rumah ayah dan ibu. Sekalian kasih tahu kalau kita baik-baik saja. Kalau bisa di depan mereka kita kelihatan akur, mesra gitu, biar mereka tenang. Iya juga ya, oke deh, jawab Nay tanpa pikir panjang. Sementara Araf tersenyum penuh arti. Aduh, kok repot-repot bawa makanan segala sih? Tanya ibu Nay saat anak dan menantunya datang membawa sekeranjang buah-buahan dan satu box brownies. Jarang-jarang bawa-bawaan begini, Bu. Biasanya datang aja, jawab Araf sopan. Ya udah ayo masuk, jangan berdiri di depan terus, ajak ayah Nay. Kalian udah makan? Kalau belum makan bareng yuk, kebetulan ibu baru selesai masak. Ucap ibu Nay yang memberi isyarat dengan dagunya agar anak dan menantunya itu duduk di meja makan saja daripada di ruang tamu. Iya Bu, Nay belum makan. Tadi habis pulang sekolah cuma ganti baju terus kesini. Saut Nay dengan mata berbinar-binar. Ya udah ayo makan. Makan nak Araf. Iya Pak, Araf mengangguki ajakan ayah mertuanya itu. Saat di meja makan, Nay dengan semangat menyendokkan makanan ke piringnya.
Araf yang duduk di sebelah gadis itu langsung menyenggol lengan Nay dengan sikunya. Lalu dagunya menunjukkan makanan di depan mereka. "Apaan sih, Pak?" tanya Nay bingung. Araf menghela nafas panjang. Padahal dia sudah bilang kepada Nay untuk menunjukkan kemesraan di depan orang tua gadis itu. Tapi Nay tak juga paham. Belum menyendoki makanan untuk Araf, Nay malah udah mulai makan duluan. "Sendoki saya nasi dan lauknya," bisik Araf yang gregetan. "Kan Bapak bisa nyendok sendiri, tangannya juga udah kuat angkat sendok," jawab Nay yang juga berbisik. "Kalian lagi ngapain?" tanya ibu Nay bingung. Gak apa-apa Bu, Nay cuma lagi nanya saya mau makan lauk apa," jawab Araf yang memilih mengambil jalur lain. "Nay, Araf suka makan ikan kan?" tanya ayah Nay. "Iya ya, suka." "Nay sendokin makanan buat suaminya ya, kan kamu yang tahu nak Araf suka makan apa aja," minta ayah Nay. "Iya ya," jawab Nay sambil melirik pada Araf yang dibalas senyuman oleh lelaki itu. Nay pun menyendokkan nasi beserta lauknya ke piring Araf. "Ini suamiku tercinta," ucap Nay dengan senyum dipaksakan. Dia yakin kalau Araf pasti sedang mengerjainya. Dan saat Araf sedang makan, istri Nay minta disuapin oleh suaminya itu. Niatnya ingin balas mengerjai Araf. Tapi siapa sangka suaminya langsung mengabulkan permintaan Nay. Lelaki itu langsung menyendok ke sesuap nasi ke mulut Nay. "Lagi ya Pak?" pinta Nay sambil senyum-senyum. Senang karena Araf mau bersikap romantis kepadanya. "Nay makan sendiri, kan kamu udah besar," tegur ibu Nay. "Jarang-jarang kok Bu. Lagian Pak Araf aja gak masalah, malah senang. Iya kan Pak?" Araf mengangguk mengiyakan. "Tapi suami kamu juga mau makan Nay," ingat ibu Nay. "Gak apa-apa Bu, nanti pas saya makan bisa gantian disuapin Nay," jawab Araf sambil tersenyum menatap Nay. Ayah dan ibu Nay terkejut mendengar jawaban Araf. Begitu juga Nay. Tapi karena di depan ayah dan ibunya, Nay terpaksa membenarkan jawaban Araf sebelum melemparkan tatapan tajam kepada suaminya itu. Sementara itu, di tempat lain Bu Maya dan Pak Harun bergegas masuk ke mobil setelah mendapat alamat orang tua Nay dari Teh Hana. "Mama yakin kalau Nay tahu di mana keberadaan Jika?" tanya Pak Harun. "Kita coba tanya dulu Pak, siapa tahu Jika pernah nemuin atau ngehubungin Nay. Kalau iya kan kita jadi bisa tahu di mana Jika sekarang berada," jawab Bu Maya. Pak Harun mengangguk setuju lalu menyuruh sopir untuk pergi ke rumah orang tua Nay.